Okay, hello everyone. So hari ini kita masuk chapter 2 yaitu Introduction to Aquaculture. So, hari ini saya mau sentuh introduction dengan history sajalah. History of Aquaculture. So, dua nih saja saya mau sentuh untuk kelas hari ini. Oke. So untuk chapter 2 nih kamu ada 3 subchapter yaitu Introduction of Aquaculture, History of Aquaculture dan juga Importance of Aquaculture. Tapi hari ini saya akan explain dua nih sajalah, intro dengan history of aquaculture. Oke, so first kali. So, apa itu aquaculture? So, sekarang aquaculture kita sekarang di Malaysia nih sedang menuju ke arah industri 4.0, yaitu menggunakan, kalau boleh kita menggunakan teknologi yang terkini lah, yang latest dalam industri aquaculture. Oke, so apa itu aquaculture? Aquaculture adalah farming of aquatic animals including finfish, crustaceans, mollusks, dan sebagainya. etc. dan aquatic plants, mostly algae using or within freshwater, seawater, brackish water, and inland saline water. So, definition untuk aquaculture ini kamu kena ingat dan hafal lah dan faham. Oke, so kita tengok production of aquatic animals di globally lah. So, 82.1 million ton untuk aquatic animal saja, ikan kah, crustacean kah, mollusk kah. So, setiap tahun kita produce 82.1 million. Ini bukan Malaysia, ini globally. Dan 32.4 million untuk algae. Contohnya, macam seaweed kah, rumpai laut macam tu. Dan juga 26,000 ton of ornamental seashell dan juga pearls. Okay, proceed. So, apa objektif aquaculture nih? So, objektif aquaculture ini adalah untuk meningkatkan produksi makanan. So, kamu tahu juga kan yang aquaculture ini sekarang demand sangat tinggi, di mana permintaan terhadap ikan, ketam, udang sangat tinggi di seluruh dunia. So, populasi yang ada di lautan sekarang tidak dapat menampung permintaan manusia sekarang nih. Jadi, apa yang kita buat adalah kita buat aquaculture industry untuk menambahkan lagi production makanan seperti ikan, makanan laut ataupun yang bukan laut lah. Oke, yang kedua, supplementing or replacing capture fishery production of overexploited fish and shellfish stock. So ini yang sudah begitu tadi kita tambah, sebabkan di populasi di wild, populasi di laut dan sungai kita tidak mencukupi, jadi kita buat aquaculture lah untuk menambahkan lagi populasi ikan untuk memenuhi permintaan di seluruh dunia. And then aquaculture industry juga membolehkan peluang pekerjaan itu ada. So, kalau kamu pergi luar sana ada banyak company aquaculture industry. So, dari sana aquaculture ini dapat memberikan sumber pekerjaan kepada kita lah. Dan juga development of rural areas through integrated project. So kalau ada project aquaculture usually dibuat di yang pada family-family yang ada tanah ini. Kalau anda kerajaan lah sodorang gunakan tanah-tanah itu, dorang beli dari orang kampung kah, orang yang ada tanah kah, sodorang bina satu aquaculture industry di sana untuk meningkatkan taraf hidup community di situlah. And then kita using wasteland productively. Tanah-tanah yang tidak digunakan tuh kita guna sebagai tempat penternakan ikan. So, at least tidaklah tanah itu terbiar saja kan, adalah juga dia punya function.
And then promoting agro-industrial development, marketing of fishery product, feeds and equipment for aquaculture, dan sebagainya. So ini kita promote lah ini aquaculture product. Ataupun kalau kamu pergi pasar-pasar tuh adalah tuh yang ikan-ikan kamu jual. So ini adalah objektif aquaculture lah. So objektif ini pun kamu kena ingat juga. Okay, so how do we classify aquaculture? First kali adalah melalui environment ataupun persekitaran. Okay, so untuk persekitaran aquaculture nih, kita punya aquaculture industry. So kita ada 3 environment, di mana ketiga-tiga environment ini mempunyai different species of ikan ataupun shellfish. Contohnya udang ataupun ketam. So kita ada aquatic animals, hewan-hewan aquatic yang tinggal di freshwater. Yang kedua, tinggal di marine, maksudnya laut, dan juga brackish water, yang air payau lah, di bakau-bakau macam tuh. So, kamu kena ingat 3 nih, freshwater, marine, dengan brackish water. Ini based on environment. Okay, so freshwater adalah air yang tidak masin lah. Dia punya salinity is 0 ppt. 0 ppt. So, salinity ini adalah kemasinan, tahap kemasinan. Kamu tahu juga freshwater ini dia tidak masin kan, jadi salinity dia adalah 0. Salinity ini ingat ya, tahap kemasinan. So, tahap kemasinan dia adalah 0 ppt. ppt ini adalah parts per thousand. Dia punya unit lah, unit kemasinan. So, itu adalah freshwater. Dan brackish water pula air yang di muara, yang air payah bakau macam tuh. Dia tidak terlampau masin. Dan dia gabungan air masin dan juga air freshwater. So, jadilah dia jadi brackish water. So, kemasinan brackish water adalah di atas 0 tetapi di bawah 30 ppt. So, kalau kamu tengok sini, brackish water adalah higher salt concentration daripada freshwater tapi lower than marine. So, brackish water ini adalah gabungan freshwater dan juga marine. So, kamu kena ingat range dia, range kemasinan dia di atas 0, di bawah 30. Oke, untuk marine pula adalah yang laut. Kita tahu juga kan laut sangat masin. So, dia punya kemasinan adalah melebihi 30 ppt. So, air laut adalah sumber yang paling besar di dunia. Dia punya largest water body on earth. Oke. So, kita ada 3 environment of aquaculture, yaitu freshwater, brackish water, dan juga marine. So, ini kalau kita classify aquaculture based on environment. Yang pertama, environment. Yang kedua adalah kamu boleh classify aquaculture based on type of organism culture. Maksudnya jenis-jenis organisma yang kamu pelihara lah. Sebagai contoh, sini gambar nih dia tunjuk seaweed, yang di sini algae, sini ikan, sini udang, dan juga sini adalah apa? Sini adalah shellfish ataupun macam kerang-kerang macam tuh. So, based on type of organisma yang kamu culture. So, kita ada finfish culture, seaweed, rumput laut, live feed culture macam algae, live feed, molluscan adalah macam tiram, gitu. Kerang, crustacean adalah udang, oke? Dan finfish adalah ikan yang ada fin. Pasti yang ketiga adalah based on type of culture method. Kita ada extensive dan juga intensive. So, apa beza extensive dengan intensive? Extensive adalah yang lebih basic daripada intensive system. Extensive juga dia bergantung kepada natural productivity, maksudnya makanan semula jadi ataupun pellet lah, baja ikan. So, dia bergantung kepada dua benda ini dia bergantung kepada dua sumber makanan, yaitu baja ikan
pellet, dan juga makanan semula jadi yaitu algae. Lepas itu ekstensif nih populasi di dalam ikan, density di dalam ikan tuh kurang lah, maksudnya dalam satu kolam itu jumlah ikan kamu tuh sedikit saja. So dah low density. So that's why kita panggil extensive. So kamu ingat saja, extensive adalah bila kita pelihara ikan dalam small scale, skala yang kecil saja. Dan dia bukan terlalu produktif, tapi dia bukan terlalu produktif, kurang kurang kerja buruh, kurang staff, dia bekerja sedikit saja kan ekstensif. Tapi kalau intensif, dia bergantung kepada teknologi, sebab intensif ini adalah aquaculture yang kalau kamu pelihara dalam skala yang sangat besar, so kamu kena bergantung kepada teknologi untuk run kamu punya aquaculture activity itu. Dia punya food supply dalam intensif ini adalah pellets ataupun baja ikan. So dia ada natural food kalau intensif. So dia bergantung sepenuhnya kepada baja ikan lah. And then untuk intensif pula dia kena ada maintenance yang frequent, kena ada selalu maintenance lah. Selalu kamu buat maintenance, pembaik pulihan, mana-mana yang rusak kamu kena baiki. Dan density ikan yang sangat banyak. So dalam satu tempat tuh kolam kamu sangat besar dan dalam kolam kamu tuh sudah sangat banyak ikan. So itu yang dipanggil intensive culture method. Oke. And then yang keempat adalah based on type of culture system. Culture system ataupun teknik. So apa sistem-sistem yang ada dalam aquaculture? Satu, pond, kolam ikan. Kedua, hatchery. Ketiga, sangkar. Keempat, tangki. Kelima, ini adalah kita panggil raceway culture. So kamu baca saja nih, culture system ataupun teknik ada 5. Satu, pond culture, kolam, pond culture, recirculation system. Recirculation system ini adalah selalunya di hatchery, sebab kita recycle water tuh, kita guna balik air yang sudah digunakan melalui kaedah-kaedah penapisan lah. And then raceway culture adalah yang macam ni, panjang. Raceway culture, tank culture macam ni dalam tank. And then cage culture lah, kita set up cage di lautan. So ini adalah culture system. Oke, so ini adalah contoh-contoh spesies ikan yang selalu diternak untuk air tawar lah, freshwater. Kita ada tilapia yang selalu tilapia merah, red tilapia, African catfish, giant freshwater prawn, ini adalah udang galak, snakehead, ikan carp, river catfish. Oke, river catfish ini juga dikenali sebagai, kalau Melayu dia patin lah. Oke, kita tengok untuk marine pula, untuk air laut. Yang selalu orang ternak adalah sea bass, ataupun ikan siakap, ikan kerapu, grouper, mangrove snapper, dan juga red snapper, ikan merah lah, red snapper. Dan yellowtail ini adalah ikan tuna. Lepas itu red sea bream. Ya, so spesies-spesies ini kamu kena tahu lah, including dia punya scientific name. Oke, so kita masuk dalam history of aquaculture. Oke, so history of aquaculture ini setakat secara sejarah aquaculture lah. Tapi kamu kena tahu juga. Oke, kita tengok kolam, pond culture. Kolam nih first introduced by China. So negara China yang duluan buat aquaculture yang kolam.
So first species yang dorang pelihara culture adalah ikan cup di dalam kolam. Lepas tu cage culture sangkar ikan. Negara yang first buat adalah Cambodia. Dan usually dia adalah small scale punya aquaculture lah. Brackish water culture in pond dimulakan oleh Indonesia, Filipina dan juga Taiwan. Brackish water tadi saya sudah explainkan dia adalah gabungan freshwater dengan seawater. Tapi actually brackish water culture dalam kolam ni adalah original dari Java lah. Tapi yang selalu praktis adalah Indon, Filipina dan juga Taiwan. Seaweed culture dimulakan oleh negara Jepun pada 400 tahun yang dulu lah. And then mollusk culture adalah ketam, udang, bukan ketam. Mollusk culture adalah tiram, oyster, kerang gitu, itu adalah mollusk. So France yang duluan buat, lepas itu baru Japan yang buat. Okay, so kita tengok world history of aquaculture industry. So aquaculture ni first negara yang buat adalah China. So apa yang orang pelihara adalah common carp di dalam kolam. Dan carp ni sangat famous di China lah. Okay, kalau kamu baca di sini, kenapa orang culture carp? Sebab carp adalah sedap, senang untuk pelihara, maksudnya dia tidak cerewet. Dia senang untuk membesar, senang mau jaga macam tu. Lepas tu dia cepat besar. So that's why dorang culture carp. Bila ikan ni cepat besar, so kurang kos untuk kamu bagi makan ikan tu. Okay, so kalau kamu tengok di sini during Tang Dynasty dia bilang development of polyculture species in same pond. So China juga yang memulakan polyculture. Di mana polyculture ni adalah kamu culture beberapa spesies ikan di dalam satu kolam yang sama. Itu adalah yang kita panggil polyculture. So they usually culture mud carp, silver carp, big head carp dan juga grass carp. So usually all species of carp lah, most species of carp. So ini tadi di world history, tapi kalau di Malaysia punya aquaculture ini bermula sudah lama. So Jabatan Perikanan pada tahun 1894 yang duluan mengenalkan aquaculture di Malaysia ni. Okay, so actually ini history of aquaculture in Malaysia sejak, so kamu boleh baca lah. Okay, so ini adalah flow kepada macam mana aquaculture berkembang di negara kita pada tahun 1920. First adalah yang dimulakan di Malaysia adalah extensive polyculture in ex-mining pools, meaning kolam-kolam yang daripada bekas lombong dorang gunakan untuk buat polyculture. Polyculture ni dari segi kita adalah beberapa spesies ikan di dalam satu kolam yang sama. So sini kamu boleh baca sendiri. Barulah dia berkembang kepada marine species, yaitu udang. Dan barulah pergi pada tahun 1950 barulah pergi earthen pond, kolam tanah. So ini adalah contoh-contoh ikan yang firstly introduced lah dalam aquaculture, yaitu big head carp, silver carp dan juga grass carp. So kamu kena tahu juga dia punya scientific name, okay? Okay, so ini adalah flow dia. Floating net cage culture of marine fish, mainly the growing grouper, Avenipulus coyotes. So ini kamu boleh baca sendiri.
Oke, so history of aquaculture sudah habis. Oke, lepas habis chapter nih, baru saya bagi kamu nota untuk dibaca lah. Tapi pastikan kamu tengok video nih dulu. Oke, so itu sajalah untuk kelas hari ini. Thank you.